Saya sekarang harus memperkenalkan Bang Rocky ini sebagai terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong, Bang Rocky. Saya mulai dari dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR tadi. Presiden Jokowi menyinggung soal dirinya yang sering disebut. Presiden bilang sebagai pribadi dia bisa menerima itu tapi juga menyayangkan. Karena sepertinya ada budaya sopan santun, budi pekerti yang hilang dari bangsa ini. Anda kan termasuk orang yang berkata-kata kasar ya terhadap Presiden Jokowi. Iya, kekasaran saya itu untuk menghalangi orang menganggap bahwa kebijakan negara itu harus diizinkan, harus diucapkan dengan cara yang masuk akal, diucapkan dengan cara yang sopan santun. Padahal kekasaran saya itu saya ucapkan di ruang publik justru yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi itu, salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi. Kan itu intinya kan. Jadi ada satu faktor yang diabaikan Pak Presiden itu, yaitu kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah objek caci maki itu. Jadi kalau nggak mau dicaci maki jangan bikin kebijakan, kan begitu. Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan Presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini kan, pilih saya, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki itu. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut caci maki pada persona kan, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik. Kalau sudah terjadi polusi di wilayah budaya sopan santun yang melukai, ini jelas melukai budi pekerti bangsa Indonesia, kemudian masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi itu terluka dengan kata-kata terhadap Presiden Jokowi. Yang terluka mereka yang mencintai Presiden. Jadi Anda tidak merasa bersalah telah menyakiti rakyat yang mencintai Presiden? Mereka merasa bersalah nggak memuji berlebihan pada Presiden? Sama aja kan. Jadi memuji berlebihan itu juga buruk bagi demokrasi itu. Jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah, ke mereka yang baper? Tidak, mereka punya hak itu. Tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai Presiden, tidak menyukai kebijakan Presiden memberi kritik. Saya beritahu satu budaya di Bima itu, ada budaya untuk mencaci maki raja satu hari sebelum dia naik takhta raja, dia diseret ke pasar, dicaci maki di situ. Di dalam budaya Jawa ada budaya protes yang diam itu lebih hebat atau lebih intensif kritiknya daripada caci maki kan. Rakyat Jawa itu kalau dia nggak suka pada si raja itu atau pada sultan, itu ada fasilitas untuk berdiam berjemur diri di depan istana sampai si presiden keluar, sampai si raja keluar. Bagaimana itu masih relevan dengan kondisi kita sekarang? Sangat. Kan semua orang dibekali kemampuan untuk berpikir. Karena dia berpikir, maka dia bikin perbandingan. Karena dia bikin perbandingan, maka dia pilih memuji atau mencaci. Oke, jadi bisa saya simpulkan Anda ini tidak menyesali kata-kata yang sudah Anda keluarkan kepada Presiden Jokowi itu? Bahwa kata-kata itu menimbulkan kontroversi, menimbulkan pro kontra. Tapi saya minta maaf bukan pada Presiden dan bukan pada PDIP itu. Sudah berulang kali katakan itu kan. Tapi saya minta maaf karena dia menimbulkan pro kontra atau lalu terjadi kehebohan yang sampai sekarang masih berlangsung kan. Oke, Anda minta maaf karena menimbulkan kontroversi, pro kontra, berarti Anda mengakui Anda sudah buat keonaran? Bukan saya buat keonaran. Akibat dari ucapan saya itu timbul keonaran. Yang mesti diperiksa siapa yang sponsori keonaran. Kan Anda subjeknya. Kalau tidak ada ucapan itu tidak ada keonaran. Tapi saya subjek yang tidak menghendaki ada keonaran. Ada yang memanfaatkan pikiran kalimat saya itu untuk memproduksi keonaran. Anda tidak menghendaki adanya keonaran. Jadi niat Anda ketika menggunakan kata-kata itu apa, Bang Rocky? Terarah pada kebijakan. Kan waktu itu saya ucapkan dua hal. Saya kritik kebijakan IKN dan saya kritik kebijakan Omnibus Law itu. Lalu orang bilang, kenapa Anda pakai kasar? Kenapa saya nggak boleh pakai kata kasar? Untuk produk yang betul-betul buruk. Masa saya puji-puji Omnibus Law? Oh, Omnibus Law ya ada baiknya supaya kalau begitu diganti dulu tuh. Kan bisa keras saja, Bang Rocky, tidak perlu kasar. Ya, Tidakkah itu lebih efektif, tidak perlu menimbulkan keonaran? Kalau saya nggak bisa bangunkan orang dengan waker, saya siram di air. Jadi Bang Rocky ini mau membangunkan apa dengan kata-kata itu? Membangunkan kesadaran publik buat dua kebijakan Jokowi ini bermasalah secara hukum dan tidak fungsional untuk menghasilkan kesejahteraan. Yang ada sekarang membangunkan amarah publik. Ya, amarah yang direkayasa kan. Siapa yang merekayasa? Tanya pada PDIP. Jadi Anda menuding PDIP yang mengorkestrasi ini? Ya.
Secara spesifik siapa di PDIP? Hasto. Hasto. Iya. Kenapa? Dia yang lebih dulu mengatakan bahwa itu Rocky Gerung mesti dipenjara. Lalu relawan ikut. Jadi puluhan laporan kepada Anda itu diorkestrasi PDIP? Pasti. Pasti ya? Yes. Nanti kalau Anda dipersoalkan lagi atas pernyataan ini Bisa bagaimana? saya buktikan. Oke. Kita lanjut ke poin kedua dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR. Presiden tadi juga, ini konteksnya adalah politik. Saya ingin tanya pendapat Anda. Presiden mengatakan dirinya juga sering disebut Pak Lurah. Jadi kalau ditanya capres cawapres, banyak yang menyebut tunggu arahan Pak Lurah. Tapi Presiden menegaskan, saya bukan lurah, saya bukan ketua umum partai, saya bukan ketua umum koalisi. Apa pendapat Anda soal ini, Bang Rocky? Kalau judul lagu It is too good to be true. Artinya orang tidak melihat apa yang diucapkan Pak Presiden, tetapi apa yang dia lakukan selama ini, itu cawe-cawe. Kan Presiden sendiri yang bilang bahwa saya akan cawe-cawe. Kenapa dia tarik lagi uraian itu bahwa dia tidak ikut campur? Ikut cawe-cawe itu artinya ikut campur. Dan yang lebih berbahaya, hal-hal yang sifatnya today's politics dia ucapkan di dalam pidato kenegaraan yang punya dimensi historis itu. Saya perhatikan tadi itu kalimat-kalimat yang diucapkan di menit-menit pertama. Jadi ada kemarahan pada Presiden, dan kemarahan itu dicicil melalui kalimat-kalimat tadi. Mengulang bahwa ya disebut pelangap-pelongo, itu kan udah lama tuh disebut, udah lama juga disebut, sama aja kan. Jadi Presiden menyimpan dendam sebetulnya tuh, itu masalahnya di situ kan. Ya, Bukan Anda yang dendam kepada Presiden. Anda kan selama ini sering konsisten mengkritik Presiden Jokowi. Dendam pada Pak Jokowi. Jadi tidak ada dendam? Saya nggak ada problem pribadi dengan Pak Jokowi. Saya punya problem dengan kebijakan beliau sebagai presiden. Kan dendam itu kan pribadi. Kan ada dendam pada lembaga. Jadi secara pribadi Anda tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dengki kepada Jokowi? Bukan nggak nyimpan, nggak ada gunanya juga menyimpan dendam pada orang yang sebetulnya dia tahu dari awal bahwa dia salah menerapkan kebijakan sebagai presiden. Selama ini Anda persoalkan adalah kebijakan Jokowi ya. Hampir 10 tahun, menurut Anda, memangnya kebijakan Jokowi tidak ada yang baik? Kalau ada udah saya ucapkan. Jadi tidak ada selama ini? Kalau ada pasti saya puji itu. Coba di survei berantakan. Apa yang bisa saya puji? Infrastruktur berantakan. Demokrasi indeksnya turun. Kesetaraan, tidak ada kesetaraan di situ. Potensi kerusuhan rasial ada di mana-mana sampai hari ini. Jadi apa yang saya pujikan? Anda ini memang sengaja memposisikan diri itu sebagai pengkritik sejak awal, sehingga akhirnya menutup mata kepada seluruh pencapaian yang ada di pemerintahan ini, atau bagaimana sih, Bang? Gini, pencapaian yang dijanjikan Jokowi itu dievaluasi oleh MPR tuh. Oke. Sekarang saya tanya, apa yang sudah dievaluasi oleh MPR? Nggak ada. Oh, IKN itu nggak dia janjikan tuh. Saya memuji kalau dia melakukan sesuatu melampaui tugas dia, beyond the call of duty. Apa yang dibikin presiden? Mestinya presiden bilang saya bikin pertumbuhan ekonomi 7%, kan nggak jalan kan? Disparitas, Gini rasio, oh itu muter-muter di situ aja kan. Tapi Indonesia itu di mata dunia itu adalah negara yang paling korup dan masuk dalam 100 negara miskin tuh. Indonesia indeks demokrasinya turun, penghargaan terhadap HAM juga buruk tuh. Jadi semua pidato presiden dibatalkan oleh parameter dunia. Mau percaya mana? Percaya lembaga survei, percaya riset dunia? Kan itu dasarnya. Oke, atas semua kekurangan-kekurangan itu Anda menilai seorang presiden, pejabat publik itu pantas dicaci maki dengan kata-kata yang kasar? Tidak pantas. Tidak pantas. Artinya biarkan dia lakukan kejahatan terus-menerus. Tunggu, tidak pantas, tapi Anda kan sudah melakukan. Karena itu saya balik kalimatnya. Kalau tidak pantas artinya dia boleh melakukan kejahatan tanpa verifikasi publik. Kan caci maki itu verifikasi terhadap kebijakannya. Jadi Anda sedang memverifikasi kebijakan. Iya jelas, karena saya verifikasi buruk malah saya caci maki kan. Kan dari awal saya memposisikan diri sebagai pengkritik. Ada yang memuji presiden. Udah, hak mereka memuji. Kenapa saya masih memuji? Kalau saya memuji, maka saya akan minta semua orang memuji. Itu artinya kita bikin presiden jadi presiden seumur hidup kan. Mereka yang memuji nggak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga menjilat gitu. Kata-katanya juga buruk. Bu, 16 Agustus sudah ada panggilan dari penyidik Baris Krim Polri? Belum? Belum? Iya. Nggak ada panggilan. Anda pernah dikontak dari Polri? Saya dapat sinyal-sinyal. Apa tuh sinyal-sinyal? Sinyal yang agak sumir bahwa ada kesulitan di
untuk merumuskan delik. Dan mungkin saya bilang, ya taruh aja satu poin di situ kan, toh akan batal juga di pengadilan tuh. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan dari polisian, karena di awal mereka udah katakan ini nggak ada delik, tiba-tiba masuk 25 atau 30 laporan ke Polda lalu diambil alih, balik lagi tuh. Jadi buat apa mengambil ulang kasus Beli yang udah di awal dinyatakan ditolak? Itu tinggal soal psikologi ke Barreskrim tuh. Yang ditolak kan yang tidak ada deliknya soal yang penghinaan presiden. Ya. Tapi kan sekarang jadi pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi Anda dituding menyebarkan hoax, Bang. Iya, tapi itu kan bahaya juga tuh. Saya bilang kalau saya dapat turun, jangan pakai hoax itu, karena saya bisa bongkar lebih banyak lagi hoaxnya Pak Jokowi kan. Itu asalnya. Apa Pak Jokowi nggak pergi ke Cina? Ada kok. Tapi kan kata-kata Anda, Presiden Jokowi menjual IKN ke Cina. Ya, nyari investor harusnya menjual, bukan membeli. Jadi Anda menilai bahwa tidak ada unsur hoax di situ. Kalau kata-kata itu yang dipersoalkan. Iya, kan itu bahasa Indonesia, bahasa gaul dari cari investor, artinya jual. Apalagi jual Kalimantan yang udah dinyatakan sebagai paru-paru dunia itu kan. Jadi itu bagi saya itu jual masa depan. Kembali lagi, berarti sinyal-sinyal yang ada maksud tadi, Anda ingin mengatakan bahwa penyidik sendiri bingung mau mengusut apa ini soal Anda, tidak ada delik di situ. Tuh kan ini kan masalahnya karena saya yang ucapin tuh. Semua orang ucapin. Faisal Basri kemarin ucapin macam-macam tuh. Tapi karena saya, padahal saya konsisten mengucapkan hal itu kan. Kan bukan baru sekarang saya kasih kritik dengan kalimat yang tajam semacam itu kan. Jadi ada momentum yang berupaya untuk dilekatkan pada saya sehingga ya paruh persekusi ke saya sebetulnya kan. Oke, tadi Anda mengatakan Anda ditarget, ada PDIP di belakang ini yang mengorkestrasi. Kenapa Anda? Katanya PDIP itu saya. Menurut Anda kenapa? Kan Anda bisa, Anda yang menuduh PDIP. Kalau menurut Anda kenapa? Saya menuduh karena faktanya begitu. Pertama kali saya dihalangi itu oleh ketua PDIP Jogja yang adalah anggota DPR tuh, menghalangi saya bertemu dengan 1.000-2.000 mahasiswa itu. Oke, Artinya kan, ada desain dong. Iya, Bang Rocky kan mengatakan sebetulnya yang mengatakan seperti ini bukan hanya saya, ada kok orang-orang lain dan saya sudah dari dulu seperti ini. Tapi karena ada momentum ini makanya akhirnya saya seolah-olah ditarget. Untuk apa? Pertanyaan saya untuk apa Bang Rocky ditarget? Kan satu orang PDIP bilang saya agen asing, itu agen Amerika. Coba saya buka logikanya. Dia bilang saya agen Amerika tuh. Berarti saya tidak boleh pro buruh. Kan buruh itu sosialis, Amerika itu liberalis. Jadi kalau saya anti buruh itu baru saya agen Amerika. Nah saya pro buruh. Kan si siapa namanya si Benny itu kan dia nggak ngerti ideologi itu. Nanti Anda dipersoalkan lagi loh menyebut ini. Itu keterangan saya tuh. Dia nggak ngerti bahwa di Amerika itu menyebut liberal itu artinya kiri. Di Eropa, I am a liberal artinya kanan. Itu aja dia nggak paham. Coba. Itu kalau nggak liberal, iya. Di Amerika itu liberal itu kiri. Oke. Posisi ideologi. Jadi Bang Rocky yakin tidak akan jadi tersangka? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Yes. Ini kata-kata Bang Rocky ya? Yes. Tidak mungkin jadi Dari segi tersangka? akal sehat nggak mungkin. Hal yang sama waktu saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila dilaporin. Saya bilang Presiden macam-macam, segala macam lah. Udah pernah dilaporin kok. Dan kalau konsisten dengan cara berpikir secara decisis itu, maka yang sekarang itu sekualitas dengan yang kemarin. Ada yang dihitung itu mungkin ada 30-40 laporan. Oke. Tapi Anda nothing tulus gak sih, Bang Rocky? Kalau misalnya nanti, ya katakanlah sampai ke pengadilan ini prosesnya. Kalau nggak punya apa-apa, apa yang hilang? Oke. Bang Rocky, saya juga ingat di konvers Anda itu Anda tidak minta maaf spesifik kepada Presiden Jokowi, tapi Anda minta maaf ke putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, karena dia dibully sebagai imbas dari kasus ini. Ya, saya minta maaf pada semua rakyat Indonesia yang kena imbas dari kontroversi ini. Yang kena imbas juga adalah si Gibran tuh, karena namanya disebut, ya oke, saya bilang ya Gibran juga kena imbas kan. Karena Gibran dibully tuh, tegur tuh teman lu tuh. Kan itu dasarnya kan. Maka saya bilang oke, sorry ya, kok bisa nyampe ke situ tuh. Yang lain juga sebetulnya cuman karena Gibran adalah anak presiden,
bukan anak presiden, anak Pak Jokowi itu, karena presiden nggak punya anak, nggak boleh punya anak, nggak masuk akal kalau presiden. Anaknya Joko Widodo, oke. Yes. Anda bahkan minta Gibran itu ya, Anda mengaku sohib dengan Gibran, kemudian juga Anda minta Gibran untuk mulai mempersiapkan diri karena berpotensi jadi pemimpin masa depan. Kita tahu sekarang ada uji judicial review di MK soal batas usia capres-cawapres mau diubah dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Anda sepakat itu? Karena itu bisa menjadi peluang bagi Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan alias sebagai cawapres. Saya udah tegur, saya minta supaya jangan diayain itu. Sebab itu kan perubahan persyaratan itu hanya diarahkan pada Gibran. Kan itu namanya dia egois. Mestinya Gibran bilang, oke, kalau berlaku pada semua orang itu saya mau tuh. Tapi siapa yang dimaksud dengan yang disasar oleh perubahan itu? Kan Gibran. Kan nantinya memang akan berlaku untuk semua orang. Ya, tapi hanya satu atau hanya 2, 3 mungkin yang bisa menjadi cawapres kan Bang? Iya, siapa? Kan cuma Gibran yang dihitung kan. Yang diucapkan di publik cuma Gibran. Mana ada orang lain yang punya potensi jadi wakil presiden dan usianya seusia Gibran? Nggak ada. Jadi itu manipulatif tuh. Karena itu saya bilang oke, dipakai aja 2029 supaya banyak anak muda yang masuk dalam parameter itu kan. Tapi nggak apa-apa dong kalau misalnya ada memang sosok anak muda punya potensi, kan Bang Rocky juga mengakui Gibran ini punya potensi yang besar. Punya potensi, tapi ada aturan etik di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi harus menguntungkan yang di depan, bukan yang sekarang. Itu prinsipnya. Kalau saya ubah konstitusi, bukan demi saya, demi yang berikut itu. Jadi kalau misalnya 3 periode, iya bukan buat saya, buat yang berikut. Kan nggak mungkin konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan subjektif satu orang.